Assalamualaikum Endang. Ibu udah saya oper ya, saya tinggal ya Bu. Oke. Anaknya siapa namanya, Mbak? Ah? Anaknya namanya siapa? Anaknya namanya Kan siapa? itu. Banyak ya? Oh. Oh. Terus bahannya apaan nih? Ah? Bahannya? Kenapa Bu? Bahan. Sebentar. Biasanya sih kita review aja karena kelas 10 kan nggak ada materi ya Bu. Paling pengukuran ya. Pengukuran dan angka penting. Nggak ada bahannya? Review aja? Aduh, aku cek dulu ya Bu. Oke. Halo, selamat malam, Akmal. Akmal, temannya pada biasanya jam berapa masuknya? Sebentar lagi masuk Bu paling. Oke.
Kamu itu UAS-nya kapan? Sekolah. Minggu depan, Bu. Minggu depan udah mau UAS ya? Jadi begitu masuk Desember sudah free ya? Iya, Paling kelas meeting ya? Oh, sebulan dong kamu nanti libur. Sampai tahun ajaran baru. Apa sampai tahun baru? 2 minggu doang. Hah? 2 minggu 2 minggu? doang. Iya, Wah, masa iya? Memang Natal nggak libur? nggak tahu deh. Tapi Oh, nggak tahu. setahunya kayak 2 minggu doang. Oh gitu ya? Oh pendek ya? Oh, sekian. Kalian nanti UAS-nya pengukuran dan angka penting ya? Bukan? Bahannya apa? Yang dimensi gitu-gitu? Kita bisa mulai? Atau nunggu temannya? Apa? Askia? Oh masih ada banyak. Biasanya kalian mulai jam berapa? Kalau PN? Kita mulai bisa nggak? Takutnya ntar kebumang. Halo Alisa. Ya kenalkan dulu ya, nama Ibu Bu Nani. Udah pada, oh banyak nih yang udah gabung. Adela, Darian. Kita bisa mulai? Saya akan bahas materi kalian nanti ada nggak pengukuran dan angka penting? UAS. Ada kan? Ada sih ya, Alisa. Oh, ada, saya akan masuk ke sini. Nah, di pengukuran dan angka penting, kita akan ketemu yang namanya ada pengukuran, besaran dulu. Nah, besaran itu di fisika ada apa saja? Karena ada besaran pokok, bukan? Masih ingat besaran pokok apa saja? Besaran pokok itu ada panjang, gitu ya. Ada apa lagi? Ada panjang. Terus ada lagi apa? Masa. Kan itu. Ada lagi waktu. Ada lagi suhu. Ada lagi kuat arus. Kan gitu. Apalagi selain ini? Suhu. Kuat arus. Apalagi intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Selain itu apa lagi? Ada jumlah zat ya. Jumlah zat. Nah, nanti panjang itu mempunyai dimensi apa? Dia mempunyai dimensi. Dimensi dari panjang itu adalah L, length. Jadi di sini nanti panjang, waktu, suhu, arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Panjang itu mempunyai satuan nyata adalah meter, kan itu satuan SI-nya. Ada lagi massa ya. Massa kalian apa? Pakai kilo? Kilogram kan? Waktunya menggunakan apa? Second. Suhunya menggunakan Kelvin. Watt arusnya menggunakan apa? Ampere. Kan itu ya. Intensitas cahaya menggunakan kandela.
Sementara jumlah zat kita menggunakan mol. Nah, nanti di fisika kita bisa menuliskan dimensi. Dimensi itu adalah penulisan dengan huruf besar. Nah, dimensinya apa? Panjang itu mempunyai dimensi. Nih, dimensi ditulis dengan huruf besar L. Besar. Kalau dia kilogram, dimensinya adalah M. Second, waktu dimensinya adalah T. Kelvin, dimensimu adalah theta. Watt arus, dimensinya adalah I besar. Intensitas cahaya, dimensimu adalah J besar. Terus jumlah zat dalam keadaan N. Itu adalah dimensinya. Nah, untuk mengukur panjang, biasanya kalian menggunakan apa? Kalian belajar kan ada yang namanya apa? Untuk mengukur panjang itu kita gunakan apa saja? Untuk mengukur panjang kita biasanya menggunakan mistar kan itu. Nah, berapa sih ketelitian dari mistar itu? Kita ketemu yang namanya mistar. Mistar itu penggaris kalian itu. Nah, dia mempunyai ketelitian berapa? Dia mempunyai ketelitian 0,1 meter sentimeter. Sorry. Itu adalah ketelitian dari mistar. Ada lagi nanti selain mistar kita ketemu pernah yang namanya jangka sorong, pernah lihat? Jangka sorong ini mempunyai ketelitian gimana? Dia ketelitiannya lebih teliti dari si mistar. Berapa ketelitiannya? Dia mempunyai ketelitian 0,01 cm. Itulah jangka sorong. Berikutnya kita nanti ketemu ada yang namanya mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu mempunyai ketelitian lebih teliti lagi. Skrup. Yaitu berapa? Dia mempunyai ketelitian 0,1 cm. Tadi yang di sini adalah ketelitian 0,01 cm. Kalau yang jangka sorong mikrometer mempunyai ketelitian 0,001 cm. Nah, gimana cara kita menggunakan yang namanya jangka sorong? Kalau mistar pasti kalian sudah sering pakai ya. Nah, untuk jangka sorong itu kalian nanti contohnya akan mempunyai yang seperti ini. Misalkan saya punya yang namanya jangka sorong. Itu ada yang angka yang muter, itu namanya nih trilonius. Jadi nanti di sini seperti ini. Apa lagi? Nah, kalau misalkan kita punya jangka sorong, misalkan di sini seperti itu. Nah, nih, misalkan kita punya jangka sorong begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Nah, nanti kalian misalkan ketemu yang seperti ini, contohnya misalkan. Nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, angka yang ini adalah angka pokoknya. Misalkan angka pokoknya di sini tertera angka 7. 7, kalau di situ nanti di 7, di sini pasti ada angka 8. Ini artinya 7,1, paham? 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 56, 7,8, 9, paham? Nah, nanti di sini kamu akan ketemu yang nama angka ini bisa digeser-geser penulisnya. Ini adalah angka 0. Ini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini nanti kamu juga punya. Di sini angka berapa? Di sini adalah angka
1, 2, 3 gitu toh. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya di angka 8. Kalau kalian nanti akan ketemu jangka sorong, seperti itulah bentuknya, maka hasil bacaannya berapa? Artinya dia mempunyai hasil bacaan. Kamu lihat, ada berapa itu? Sebelum angka 0. Ya, sebelum 0. Sebelum 0 ada berapa? Sebelum 0. Angka berapa itu? 7,2. Paham? Jadi sini adalah 7,2. Kan gitu. Terus kamu lihat atas bawah yang segaris di angka berapa? Kamu lihat atas dan bawah yang segaris di angka berapa? Lihat nih, ini kan segaris nih. Paham? Nih, di angka berapa itu? 3, tapi pakai yang bawah. Nih, itu 72,3. Paham? Ada yang kurang jelas nggak? Ini yang segaris dengan atas. Ada pertanyaan? Silahkan tanyakan dulu. Radela, Alicia, silahkan. Aziza, siapa yang kurang paham? Herian, Maldita, Askia. Untuk jangka sorong siapa yang kurang ngerti? Tanyakan. Silahkan. Kalau mau nyata silahkan catat dulu. Mana yang kurang paham? Misalkan saya punya seperti ini, nanti angka berapa ini yang tertera di jangka sorong? Misalkan saya punya seperti ini. Berapa hasil bacaan ini? Misalkan di sini ada angka 12. Nah, berapa hasil bacaannya? Kalau kalian nanti ketemu seperti itulah. Baca apa yang tertera di jangka sorong? Siapa bisa? Silakan. Nah. Akmal bisa? Dita? Angka berapa nih yang ditunjukkan oleh gambar ini berikutnya? Lihat, sebelum angka 0 angka berapa? Angka berapa itu? Lihat, kalau kamu menghitung di sini ada angka 12, pasti di atas sana yang tidak tertera adalah angka berapa? Angka 11, paham? Jadi yang enggak kelihatan itu pasti adalah angka 11. Jadi di sini 11, koma. Koma berapa? Tadi kan saya lihat di sini ada angka 8, di sini yang 9 kan? Sama dengan ini. Kalau di situ 12 kan ini 9. Ini 8, paham? Ini 7. Setelah 0 di sini angka berapa? Ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, ini angka 4, paham? Jadi kalau kamu nanti ketemu seperti ini, artinya di atas sana yang tidak ditampilkan oleh pembuat soal adalah angka 11, paham? Sebelum 0 angka berapa? Angka 7, jadi 11,7. Terus kamu lihat atas bawah yang segaris di angka berapa sini? Perhatikan. Yang mana segarisnya? Ini tuh angka berapa? Tapi lihat yang bawah. Angka berapa di angka bawah? Angka 2 bukan? Jadi 11,72 cm. Ngerti nggak? Nah, kalau nanti kalian tulis dengan menggunakan jangka sorong, penulisannya 7,23. Ini di sini ditambahin plus minus 0,005 cm. Paham? Tidak sama kalau kamu nulisnya bakunya 11,72 di sini ditulisin plus minus 0,005. Dari mana angka 0,0 adalah angka ragu. Ragu itu apa? Setengah dari ketelitian dari jangka sorong. Paham? Siapa yang kurang jelas silahkan bertanya. Murah, Akmal, Dita, silahkan semuanya yang kurang paham tanyalah. Aska, silakan. Malana, Fatir, Aziza, mana yang kurang paham?
untuk mengukur dengan menggunakan jangka sorong, pengukuran panjang. Silakan. Ada yang mau tanya, Naswa? Silakan. Aisyah, mana yang kurang paham? Tanyalah. Tanyakan dulu. Kalau mau nyata silakan catat mana yang kurang jelas. Siapa saja boleh bertanya, silakan. Misalkan ini, ketelitian ini dari mana? Ini digitnya 2 digit ya. Nih, ketelitian jajasa ada 2 digit di belakang koma ya. Jadi 0,01 cm. Itu caranya. Bisa. Adila, Darian, silakan. Nora. Masih ngerti? Siapa yang mau bertanya, silakan. Fatir, Aziza, Nasma, Rafa, silakan. Nak. Alana. Mana yang mau ditanya? Nora. Ada yang kurang paham? Silahkan bertanya dulu. Sudah selesai nyatetnya? Sudah? Cukup? Ada yang mau ditanya, silakan. Nanti kalian bisa lihat PDF-nya ya. Di kelas Genuinya bisa kalian lihat video nanti saya kirim. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk sampai di sini. Sebelum saya lanjut, mana yang kurang paham? Yang kiri dihapus boleh? Boleh ini? Yang besaran pokok ini? Cukup? Siapa sih ya? Halo Nora, Dita. Ada yang mau ditanya nggak? Ini siapa sih kalau nggak ada pertanyaan? Yang besaran pokok. Siapa yang kurang paham? Atau mau kalian SS dulu, silakan. Cukup? Halo. Kerja? Oke. Sekarang berikut. Kalau kamu nanti ketemu mengukur panjang dengan menggunakan mikrometer skrup. Gimana caranya? Nah, kalau menggunakan mikrometer skrup beda. Yang kedua adalah dengan mikrometer skrup. Jadi mikrometer shuttle kan dia punya bagian yang bisa diulir. Jadi misalnya seperti ini. Nah, di sini nanti ada kayak gini. Ini separuhnya. Ini ada begini. Ini separuhnya gitu loh. Nanti ada begini. Yang ini separuhnya. Seperti itu. Nah, misalkan saya mempunyai nanti bagian yang bisa diulir ini. Misalkan begini.
Nih, saya mempunyai bagian yang bisa terulir, misalkan bentuknya kayak gini. Nah, ini yang bisa diulir nih. Ini kemari, ini kemari, ini kemari, ini kemari, kemari, ini kemari. Misalkan kalian punya seperti ini. Nah, nanti di sebelah sini yang bisa muter ini, yaitu apa yang sebelah kanan ini dia mempunyai ada 50 skala. Caranya apa? Nanti angka yang di sebelah sini kalian bagi dengan berapa? Dibagi dengan 100. Contoh misalkan saya punya di sini angka 2, 2,5. Ini nanti ada 3, 3,5 gitu caranya. Di sini ada 4, 4,5. Tapi karena di sini nggak kelihatan, ya kan? Otomatis di sini adalah 4,0, paham? Jadi sebelum yang diulir ini angka berapa? Caranya adalah lihat sebelum yang diulir. Sebelum yang diulir angka berapa dia? Sebelum ulir. Ya, di situ adalah angka 4,0, paham? Sentimeter, milimeter. Nah, misalkan di sebelah sini saya mempunyai angka adalah 8. Nih, yang nyatu. Jadi yang nyatu itu yang mana nih? Ini berimpact, ini segaris. Nih. Jadi yang segaris ini adalah misalkan angka nih, segaris. Itu di angka berapa? Adanya adalah angka 8. Di sini artinya 8 kamu bagi 100. Jadi berapa? Otomatis di sini adalah 0,08. Paham? Baru kamu jumlah. Jadi berapa hasilnya? Itu adalah 4,08 milimeter. Paham? Nah, begitu juga kalau misalnya saya punya kayak gini, berapa angkanya? Kalau saya punya kayak gini, ini kamu punya seperti ini, terus kamu punya kayak gini, sini ada seperti ini. Nah, kan yang bisa diundur ini seperti ini bentuknya. Kayak gini. Nah, angka berapa ini? Misalkan di sini ada angka 6, 6,5 kan itu. 7, 7,5, paham? Jadi ini sebelum yang diulir itu angka berapa? 4,0 kan? Nah, nanti yang sebelum diulir berapa? 7,5, paham? Jadi nanti di sini menunjukkan angka berapa? Ini adalah 7,5 milimeter sebelumnya diulir. Nah, terus yang diulir angka berapa? Misalkan di sini ada angka 12. Artinya yang 12 ini harus kamu apain? Harus kamu bagi dengan berapa? 100. Jadi berapa? 0,12 milimeter kan itu. Baru hasilnya kalian jumlah. Itulah cara membaca di mikrometer skop. Siapa yang kurang paham? Nah, seperti itu. Mili. Seperti enggak? Ada yang kurang paham? Silakan bertanya. Untuk milimeter, mikrometer skop. Siapa yang kurang paham? Tanyalah dulu. Abrina, ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Tanyakan. Pascal, Nora, Akmal, silakan bertanya. Untuk mikrometer skop mana yang masih kesulitan? Silakan. Apa yang masih kurang paham? Tanyalah dulu.
Bisa? Kalau kalian sudah bisa, kamu bisa kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Soal yang dari gini, Win. Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Silakan. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 1 sampai 6. Bisa kalian kerjakan. 1 sampai 6 di soal gini, Win. Yang kurang paham tanya dulu. Silakan. Askal, Akmal, Nora, Rita. Yang mana kurang paham tanyakan dulu. Darian, Alicia. Siapa yang kurang ngerti? Tanyalah. Fatir, Ashwa, Aziza, Aisyah. 1 sampai 6 silahkan coba. Yang kurang paham tanya dulu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita bahas saja soalnya? Atau kalian mau coba dulu deh. Biar kalian ngerti. Untuk nomor 1 sampai 6. Silakan. Yang kanan boleh saya hapusin. Yang jangka sorong. Masa udah? Yang kanan? Alatnya, Fatir. Oke, sekarang kita bahas untuk soal itu. Ini udah ya, yang kanan saya hapusin ya. Siapa yang kurang ngerti, tanya dulu, silakan. Yang kurang paham. Cukup? Semuanya? Kalau udah paham, kamu lihat untuk soal nomor 1. Apa dibilang? Skala terkecil dari alat ukur panjang, mistar, jangka sorong, dan mikro adalah, nah di sini. Tadi di sini kita punya mistar. Berapa tadi mistar penelitiannya? 0,1 kan? Tadi kan 0,1 apa? Sentimeter. Berapa mili jadinya nih? Ini artinya kan 1 milimeter gitu ya. Terus berikutnya lagi adalah jangka sorong. Nah, berapa tadi jangka sorong? Jangka sorong tadi adalah 0,01 kan gitu. Jangka sorong tadi mempunyai ketelitian ya adalah 0,01 cm. Bisa saya bilang dengan berapa ini? Ya adalah 0,1 cm itu berapa? 0,1 milimeter. Terus berikutnya kita ketemu yang namanya apa? Mikrometer. Nah, kalau dia mikrometer, berapa tadi ketelitiannya? Tadi di sini ketelitiannya adalah 0,001 cm. Atau berapa mili? 0,01 milimeter. Paham? Jadi jawabannya yang mana? 1, 0,1, 0,1. Jadi yang A ya. Bisa. Jadi jawabnya adalah
Siapa yang kurang paham? Akan tanya dulu. Halo, ada mau tanya kan? Silakan tanya dulu. Fir, Aziza, Naswa, Aisyah, silakan. Askia, Alicia, Darian. Mana yang kurang paham silakan bertanya. Akmal, Askal, Nora, Tita. Cukup? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut untuk nomor 2. Di situ ada pengukuran jangka sorong. Menurut Askal, berapa itu Askal? Kalau kamu lihat ada seperti itu. Ada angka begini. Terus di sini ada angka 2. Sebelum 0 angka berapa itu? Sebelum 0 adalah angka, kan di sini ada angka berapa nih? 1, 2, 3 gitu kan? Terus di situ yang nyatu yang segaris di angka berapa? Kamu lihat. Yang segaris di angka berapa dia? Nah, terus di situ ada yang segaris di angka berapa? Coba kalian cek. Gitu kan? Nah, disinilah segaris. Lihat kalian. Di angka berapa itu kalau yang di bawah? Nih, ini yang segaris. Jadi angka berapa itu menunjukkan? Berapa tuh angka? Berapa, Ma? Menurut kamu berapa? Ini angka 2 nih. Jadi berapa? Sebelum angka 0, angka berapa ini? 2, lihat nih. 1, 2, 3. Jadi menunjukkan 2,3. Terus kamu lihat atas dan bawah. Yang nyatu di angka berapa? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, tadi kan di sini ada ini 1, ini 2, ini 3. Jadi berapa? 2,34. Paham? Sentimeter. Ada pertanyaan nggak? Akan tanya dulu. Jadi yang delta. Ada yang kurang jelas? Orang? Mal? Silakan tanya dulu. Coba menurut Darian, nomor 3 itu berapa angkanya? Kalau mikrometer sekropnya menunjukkan begitu. Berapa nomor 3 Darian? Menurut kamu berapa, Nak? Nomor 3. Angka berapa itu? Ada 0, 3, 1, 2, 3 gitu toh. Nah, ini ada separuhnya di sini nih. Nah. Nah, kan gitu. Nah, jadi berapa itu angka yang ditunjukkan oleh mikrometer sekop kalau kalian ketemu kayak gitu? Berapa Darian menurut kamu, Nak? Hasilnya itu berapa? Sebelum angka yang diputar, itu kan ini ada 0 nih. Di sini ada angka 20. Jadi berapa itu? Sebelum angka 20 ini yang diputar angka berapa nih? Ini kan 1 ya. 1,5. 2,5. 3,5 ya. Jadi di sini adalah 3,5. Kan gitu. Terus yang bawah, yang 20 diapain? Dibagi 100 tadi. 3,5 tambah 0,20. Nah, jadi berapa dia? Nah, kamu jumlah adalah 3,76. Paham? Siapa yang kurang ngerti? Tanyalah dulu. Siapa yang kurang ngerti? Ayo tanya.
Nomor 3, silakan. Mana yang nggak paham? Apa, silakan catat dulu. Ada kesulitan nggak untuk kamu mengukur dengan mikrometer sama jangka sorong? Silakan tanya dulu sebelum saya lanjut ke berikutnya, ke ampere meter dan voltmeter. Bisa? Cukup? Adela? Kalian bertanya, Fatir? Safa? Sabrina, Radia, silakan. SK. Mana yang mau kalian tanya? Sebelum saya masuk ke ampere meter. Cukup. Lana, ada mau ditanya, Lana? SK. Nggak ada? Bisa? Kalau nggak ada, saya lanjut ke berikutnya, yaitu apa? Pengukuran kuat arus dengan apa? Dengan ampere meter. Kalau saya mengukur kuat arus dengan ampere meter, misalkan kalian punya ampere meter, kira-kira seperti ini. Nah, nanti di sini menunjukkan ada angka 0. Ini 0. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Ini 1 gitu ya. 2, 3, 4, 5 atau seperti ini. Nah, kalau kalian nanti ketemu ampere meter begini ceritanya. Nah, terus di sini ada prop itu yang bisa kamu geser-geser sesuai kebutuhan. Nah, di sini propnya menyatakan ada nih. Misalkan di sini ada angka 0, ada angka 0,2, ada angka 0,5 ampere. Nah, kalau nanti di jarum yang namanya voltmeter itu, ampere meter itu tertera seperti ini, artinya apa bacaan kalian? Nih, nilainya caranya gimana? Nih, nilai bacanya, nilai bacaan. Kamu lihat panahnya itu berapa? Habis itu kamu bagi dengan skala maksimum. Dibagi dengan skala maksimum. Habis itu kalian kaliin dengan propnya maksimum berapa? Prop maksimum. Propnya itu nyolok kemana? Misalkan saya mempunyai seperti ini, ternyata kabelnya ini saya colokin ke 0. Ini kabelnya tadinya di 0. Sama saya colokin di angka 0,2. Nih. Artinya 0,5 itu bukan maksimumnya. Prop maksimumnya berapa? Artinya prop maksimumnya adalah di sini angka 0,2. Jadi kalau misalkan kamu nanti ketemu seperti ini, nilai bacaannya gimana? Nilai bacaannya adalah angka berapa ini? 4 per skala maksimumnya berapa? 5. Kamu kaliin dengan 0,2. Jadi berapa? 0,8 kan itu. Kamu bagi dengan 5. Jadi berapa? 1,6 ampere. Paham nggak? 0,16 ampere. Siapa yang kurang ngerti? Tanyakan dulu. Siapa? Sabrina, silakan tanya. Mana yang kurang paham? Artinya nomor 7 nanti berapa? Silahkan coba. Berapa itu nomor 7? Hasil bacaan nomor 7. Silahkan. Hasil bacaan nomor 7 berapa itu?
yang kurang lebih. Tanya lah. Lisa, ada pertanyaan? Mas Muhajiza? Alisa, silakan. Darian. Askia, Akmal. Mana yang kurang paham? Nah, nanti kalian bisa nyoba. Kamu lihat untuk soal nomor yang latihan soal 2. Nih, kamu lihat latihan soal 2. Kamu bisa lihat soal nomor yang mesti kamu kerjakan. 1, 2, 3, 4. Terus yang untuk latihan soal ini 2 ya. Latihan soal 1 kalian coba untuk nomor 6. Yang kurang jelas bisa kalian tanyakan dulu, silakan. Mana yang kurang paham? Ibu maaf, Ya, untuk soalnya dikirim dari mana ya? memang kalian belum punya. Enggak Yang ada, Kenapa? belum ada. Oh, belum ada, sebentar. Saya bilang ke itu dulu. Adminnya dulu. Nah, coba. Katanya udah pada punya. Grup anak kalian punya ya? Grup anak 70. Anak, ada? Halo? Sabrina punya grup? Genun yang di anak 70 ada? Punya? Udah ada di situ katanya.
Udah, ketemu belum? Sabrina? Udah, Bu. Udah, oke. Nah, kalau udah, kamu bisa soal yang tadi saya sebutkan nomor 6. Silakan. Udah ketemu kalian soalnya? Latihan soal 1 bukan, Bu? Ya, soal 1 nomor 6, sama 2 yang saya sebutkan tadi. Udah dapat? Udah, kalian udah bisa buka kalian? Kalau nggak bisa, ini di layar udah saya buka. Saya pikir kalian udah punya. Nah, satu nih. Nah, tadi kan yang nomor 1 tadi yang mana? Tadi nomor ini ya. Ya kan? Tadi dia adalah ini. Yang nomor 2 tadi yang mana? Yang nomor 2 adalah yang mana tadi? 2,3 berapa tadi? 2,34 ya. Oke. Ini adalah 2,34 ini. Terus berikutnya nomor 5 tadi nomor 3 yang mana tadi? Nomor 3 adalah 3,70 ya. Tadi yang ini kan gitu. Bisa. Ada yang kurang paham? Cukup? Bisa? Nah, sekarang kalau yang nomor 7 kok nomor 6. Nomor 7 ini gimana? Nih. Sama nomor 6. Ya, nomor 6 itu berapa angkanya? Nora, Akmal, Sabrina berapa itu? Nomor 6 itu kalau kamu lihat. 2, berapa itu? Sebelum angka 0 angka
berapa tuh? 2,4 betul nggak? Sebelumnya kan angka 4 ya, 2,4 terus yang nyata angka berapa? Atas dan bawah jadi 1. Yang nyata adalah di angka, lihat nih, yang nyata di sini. Ini ya, angka berapa tuh? Angka 4 ya, betul. Jadi 2,4, paham? 2,44 plus minus berapa? 0,005. Jadi jawabannya yang mana? Kalau kamu nanti ketemu soal nomor 6. 2,440 plus minus 0,005 cm. Ini ya. Bisa. Siapa yang kurang paham? Silahkan tanya dulu. Nora? Ada yang ditanyakan? Silakan. Bisa? Sabrina? Alana? Dia? Silakan. Dava? Aska? Mana yang masih kurang paham? Untuk nomor 6. Bisa? Kalau nggak ada pertanyaan, kamu lihat nomor 7. Angka berapa nih yang ditunjukkan oleh ampere meter? Angka berapa yang ditunjukkan oleh ampere meter? Angka berapa yang ditunjukkan oleh ampere meter? Angka berapa itu? Ampere meternya? Waduh, kecil banget ya, nggak kelihatan nih. Angka berapa ini? 40, ini 5 berapa nih ya? 5, saya buka dulu. Kelihatan kalian, yang nomor 7 itu angka berapa? Sangat terlihat kecil banget. 5,6. 5, kok 5,6? 50, berapa tuh? 56. Jadi itu angka 56 nih. Jadi kalau kamu zoom in nanti adalah 5,6, paham? 56. Ini kalau kamu zoom nanti ketemu di sini adalah 56. Kan itu. 56 dibagi dengan berapa? Nih, kalau ini kamu zoom itu adalah nanti 56. Jadi di sini nanti keterangannya 56 dibagi berapa? Maksimal ada 100 ya. Per 100, paham? Dikali probe-nya berapa itu? Maksimumnya ada 50 ampere. Nah, kali 50 mili ampere. Jadi berapa dia? Sama dengan berapa itu? Kalau kamu itu. Ini setengah ya. Setengahnya 56 berapa? 28 ya. 28 mili ampere. Ada yang kurang paham nggak? Silahkan tanya dulu. Bisa? Siapa yang kurang ngerti? Alana, Radia, silakan Dava, Aska, Alisa, Najwa. Untuk nomor 7 ada yang kurang paham? Ya, semua? Adela, Darian, Nora, Sabrina ada mau ditanyakan untuk nomor 7? Bisa? Kalau kamu paham, kamu sekarang lihat soal nomor berikutnya. Untuk nomor set 2. Set 2 nomor 1. Angka berapa tuh yang ditunjukkan oleh
jangka sorong. Coba kamu lihat semuanya. Ini paham ya? Sampai boleh? Sekarang kamu lihat untuk soal nomor set 2, nomor 1. Berapa nih yang ditunjukkan oleh micrometer screw? Jangka sorong bukan? Jangka sorong kok micrometer screw. Nah, berapa hasil nomor 1? Kalian lihat berapa ini? Aduh, itu kok angkanya nggak ada apa-apanya ya? Ada yang salah nih, angkanya nggak kelihatan. Ini atasnya angka berapa ini? Ini kayaknya 5 deh, maksudnya soal ini 5 nih. 5. Ini 5-nya. Ini 5 ya. Ini 0. Ini 6. Jadi berapa tuh yang ditunjukkan oleh nomor 1? Akmal, Sabrina. Menurut kalian berapa nih? 5, 5, berapa tuh? 5,1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ya. 5,8. Terus kamu lihat yang atas bawah yang nyambung di sini. 5,83. Paham? Ya. Ngerti ya? Siapa yang kurang paham? Silakan tanya dulu. Vino ada ditanya kan? Sabrina, ada pertanyaan nggak untuk nomor 1? Cukup. Kalau nomor 4, apa itu hasilnya? Kamu lihat. Nomor 4 itu berapa? Yang ditunjukkan oleh nomor 4 ini. Ini kan 0,5, 1,5, 2,5. Paham kalian? Ini adalah 2,5. Terus yang di sini nyatu di angka berapa tuh? 20 ya. Jadi 20 kamu bagi dengan 100. Jadi sama 0,20. Baru kamu jumlah. Jadi berapa? Sama dengan 2,70 mm. Jadi yang ini. Siapa yang kurang paham? Tanyakan dulu. Bisa? Ma, Sabrina, Tafa, Darian, Alisha, Nora, Askia, Aziza, silakan tanya dulu. Cukup? Paham? Kalau paham kita lanjut. Nah, lihat untuk soal nomor 2. Ya, untuk soal nomor 2. Berapa yang ditunjukkan oleh pembacaan mikrometer? Berapa itu nomor 2? Sebelum angka ini yang diulir berapa itu? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, betul? Nah, ini rada aneh ya mikrometer. Jadi berapa? 1,3, paham? Ini adalah 1,3, jadi beda dengan yang tadi, beda dengan kayak gini. 1,3. Terus kamu di sini lihat yang angka 40 itu adalah nyatu. Yang di sebelah sini dibagi berapa? Dibagi dengan 100. Jadi berapa? 0,40. Paham nggak kalian? Karena itu rada berbeda jenisnya. Jadi ini adalah 0,40. Jadi kalau kamu jumlah berapa? 1,70 mm. Paham? Bisa? Siapa yang kurang jelas? Ada pertanyaan? Cukup? Sebelum saya masuk ke angka penting, saya yang kurang jelas. Tanyakan dulu. Saya akan masuk ke angka penting. Cukup ya?
Bisa? Silakan yang bertanya, silakan tanyakan. Nora, Alana, Dava, Radia, silakan tanya. Akmal, Sabrina. Bisa? Nora, Askia, Alicia. Cukup? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap aja udah nggak ada. Sekarang saya masuk ke angka penting. Nih, saya masuk ke angka penting. Apa sih angka penting itu? Nah, ini tadi ya. Nah, yang dimaksud dengan angka penting itu apa? Ini akan saya hapus dulu. Angka penting itu adalah angka hasil pengukuran. Angka penting itu adalah angka hasil mengukur. Dia mempunyai aturan. Aturannya apa saja? Aturan angka penting. Yang pertama, semua bukan nol adalah angka penting. Semua bukan nol adalah angka penting. Yang kedua, nol setelah bukan nol adalah angka penting. Yang ketiga, nol yang diapit bukan nol adalah penting. Itulah aturannya. Angka penting. Terus yang keempat, penghitungan angka penting diakhiri dengan garis bawah. Penghitungan angka penting diakhiri yang bergaris bawah. Yang berikutnya, nomor 5. Untuk bilangan kurang dari 1, bilangan kurang dari 1, angka 0 sebelum dan setelah koma, belum dan setelah koma, adalah bukan angka penting. Nih. Terus kalau kalian nanti membulatkan, pembulatan, kalau tepat 5, lihat kirinya. Lihat angka kirinya. Angka kirinya. Kiri 5. Kalau genap, hilang, jadi 0. Kalau ganjil, ditambah 1. Kalau ganjil, ditambah 1. Kalau misalkan nanti lebih dari 5, jadi 10. Kalau kurang dari 5, jadi 0. Itulah peraturan angka penting. 0. Contoh, misalkan saya mempunyai yang seperti ini. Angka saya adalah 753. Kalau saya bilang 753, ini kan semua bukan 0 ya. Artinya ini ada berapa? Ini artinya ada 3 angka penting. Paham? Terus berikutnya,
0 setelah bukan 0 adalah angka penting. Misalkan saya bilang 20. Itu ada angka berapa? Ini ada 2 angka penting. Ini angka penting. Oh, 0 nih. Berikutnya, 0 yang diupdate bukan 0 adalah angka penting. Misalkan 8071. Nah, ini kan diupdate bukan 0 kan? Ini ada 4 angka penting. Paham? Misalkan saya mempunyai 2,701, 2,801, 2,901. Misalkan yang ini saya garis bawain di sebelah sini. Kalau dia saya bawain di sebelah itu, yang angka pentingnya 2 dan 7. Jadi ada 2 angka penting. Paham? Kalau ini sebelah sini yang saya garis bawahi, ini ada berapa? Ini ada 280, ada 3 angka penting. Paham? Kalau 2901, di sini saya garis bawahi, ini artinya ada 4 angka penting. Karena angka penting itu diakhiri di garis bawah. Paham? Kalau misalkan saya mempunyai bilangan 10,020. Karena bilangan ini lebih dari 1, ini adalah 0 ini termasuk angka penting. Ikut aturan berapa? Ikut aturan nomor 3. Jadi ini adalah ada 5 angka penting. Kalau saya mempunyai 0,000710. Nah, ini kan bilangannya kurang dari 1 toh? Kalau dia kurang dari 1, ini bukan. Yang angka penting apa? 7, 1 dan 0. Ada 3 angka penting. Paham nggak? Siapa yang kurang jelas? Tanya dulu. Kalau ini kan bilangannya lebih dari 1. Kalau gitu 5 angka penting. Kalau ini kan kurang dari 1. Di sini enggak, bukan. Jadi 710 aja yang penting. Kalau pembulatan misalkan Anda 28,45. Ada 28,75. Ada 28, misalkan 71. Ada 28,776 misalkan. Saya suruh bulatkan ke 3 angka penting. Ini saya suruh buat 3 angka penting. Nih, bulatkan ke 3 angka penting. Artinya kalau saya bulatkan ke 3 angka penting, ini jadi angka berapa? Nah, lihat, ini kan 5 ini harus saya bulatkan. Karena harus saya bulatkan, lihat, sebelum 5 angka berapa? Kirinya 5 adalah angka genap tuh. Artinya jadi 0. Jadi berapa nanti di sini? Kalau kamu bikin jadinya adalah 28,4. Paham nggak? Kenapa 5-nya ini jadi 0? Sekarang kalau 28,75, ingat, sebelumnya 5 angka berapa? Ganjil toh? Kalau ganjil naik, jadi berapa? Ini nanti jadinya adalah 28,8. Paham nggak? Nah, di sini lihat. Angka penting di angka 7, tapi 1 kan 1 kurang dari 5. Jadi 28,7. Di sini setelah 7 angka 6. Jadi berapa? 28,8. Siapa yang kurang paham? Silahkan bertanya. Nah, yang kurang paham, tanya dulu. Sarah, Ino, silakan. Mana yang kurang paham? Tanya lagi. Adela, Askia, Alisa, Darian, Fatir, Aziza, Nashwa, silakan. Mana yang kurang paham? Bisa? Nah, sekarang kalau operasi hitung. Kalau kamu nanti ketemu ke operasi hitung, kalau kamu ke operasi hitung, misalkan perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian.
hasilnya harus mengandung angka penting yang sedikit. Itu kalau kamu nanti ketemu perkalian dan pembagian. Contoh misalkan 32,4 kamu kaliin misalkan dikali dengan 2,1. Hasilnya berapa? Kalau kalian lihat 32, itu berapa angka penting? Berapa angka penting ini? 3 angka penting kan? 2,1 ada 2 angka penting, paham? Kalau kalian kalikan secara matematis berapa dapat? Bisa kalkulatorin dulu ya. Kalau secara matematis nanti kalian akan ketemu hasilnya. Kalkulatorin dulu. 32,4 dikali 2,1. Hasilnya aturan segini. Itu secara kalkulator. Secara kalkulator nanti itu hasilnya adalah 68,04. Ini secara kalkulator, matematika biasa. Nah, karena kamu nanti di sini 3 angka penting dalam harus mengandung angka pentingnya sedikit. Angka pentingnya sedikit berapa? 2AP kan? Nah, 2AP itu berakhir di angka berapa? Di angka 8 bukan? No, nggak bisa dibulatkan, pasti dibulatkan kalau mau jadi otomatis nanti hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 68. Paham nggak? Bisa. Misalkan kamu nanti suruh nyari seperti ini. 17,6 dikali misalkan 5,2 berapa? Kalau itu kamu hitung secara kalkulator, hasilnya berapa? Kita cek. 17,6 dikali 5,2 kan gitu. Dapatnya adalah 91,52. Itu secara kalkulator. 91,52. Ini adalah secara kalkulator. Nah, kamu lihat nanti kalau kamu mau membuat angka penting kan ini harus berapa? Kamu lihat ini berapa? Ini ada 3 angka penting kan gitu. Di sini ada 2 angka penting. Kalau gitu hasilnya harus mengandung angka pentingnya sedikit. Berapa? Dia kan harus 2 angka penting. Jadi gimana? Ini harus kamu bikin 2 angka penting. Datanya di akhir berapa? 91 kan, tapi ingat ini ada angka 5. Tadi masuk ke perjanjian keempat pembulatan. Angka 5 kalau kirinya ganjil jadi naik. Nanti dari sini hasilnya berapa? Jadinya hasilnya nanti dia adalah 92. Paham nggak? Siapa yang kurang ngerti? Silakan tanya. Semua boleh, silakan tanya yang mana. Silakan. Siapa yang kurang paham? Kalau mau di SS silakan, SS mau dicatat silakan catat, mau bertanya silakan tanya dulu. Mana yang kurang paham? Kalau ada pertanyaan, silakan. Rafa, Aiska, Radia, silakan tanya dulu yang mana yang kurang paham. Darian, Laura, Sabrina, Vino, mana yang mau ditanya? Silakan.
Ada? Paham ini? Atau kalian foto dulu, nanti kita menjawab soal nomor yang latihan soal 2, nomor 9 sampai nomor 17. Sudah? Cukup ini? Paham? Ada yang mau ditanya? Tanyakan dulu. Silakan. Sabrina, Vino, Nora. Kalian, Alicia, Askia. Kalau nggak ada, kamu lihat soal yang tadi. Silakan sama yang kurang paham, tanya dulu. Kalau nggak ada, kita masuk ke PDF tadi. Nah, lihat sekarang kalian nomor 5. Ya. Nah, di nomor 5 ini apa yang kamu disuruh nyari? Dari hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ada seperti ini. Ruasnya berapa? Lihat. Ini ada berapa angka penting? Berapa angka penting ini? Ada 4 angka penting kan? 4 AP. Ya, ini ada berapa angka penting? Ada berapa itu? 2 angka penting kan gitu. Kalau itu hasilnya harus mengandung 2 angka penting. Jadi yang hitungan paling panjang itu adalah kalkulator. Jadi yang kalkulator yang ini. Inilah kalkulator. Nah, ini kalkulator ini. Nah, kalau itu adalah kalkulator, otomatis nanti kamu harus nyari 2 angka penting. Angka 9 kamu bulatin kemana? Naik apa turun? Angka 9 dibulatin ke naik bukan? Jadi berapa? Hasilnya adalah 22. Paham? Ngerti? Bisa? Siapa yang kurang paham tanya. Kalau kalian ketemu nomor 6, di situ ketahuan bahwa misal menunjukkan 3,4. Kalau diukur dengan jangka sorong yang ketelitiannya 0,02, hasil pengukurannya terdiri dari berapa angka penting? Kalau diukur dengan jangka sorong. Jangka sorong tadi berapa? Telitiannya adalah 0,02. Kalau dia 0,02 otomatis jadi berapa? Angka ini nanti jadi bisa, kalau dia adalah 0,02, maka ini angka ini jadi bisa 3,42 atau 3,38. Paham nggak kalian? Jadi ini kamu tambah 2, kalau nggak dikurang 2. Atau misalkan saya tambah 2 aja, cukup segini. Berapa angka penting ini? Kalau diukur dengan jangka sorong, berapa angka penting ini? Berapa ini? 3 angka penting. Paham? Siapa yang kurang ngerti tanya. Siapa yang kurang jelas? Sebentar, ini tadi senti ya? Salah. Ada yang salah saya. Ini senti ini. Ini mili ini. Salah. Nah, kalau senti sama mili jadi berapa nih? 3,4 kan gitu. Senti jadi 34 senti ya. 34 mili, sorry. 34 mili. Ini mili senti. Ditambah 0,02 jadi berapa? Kalau kamu tambah 0,02 jadi berapa nih? Itu milimeter. Jadi berapa? Sama dengan atau 34,02 kan gitu.
Kerjakan. Paham? Jadi berapa nih? Ada 4 angka penting. Paham? Siapa yang kurang tahu? Tanya dulu, silakan. Cukup? Bisa dilanjut? Sekarang kamu perhatikan soal berikutnya. Nah, ini dia. Ya, kalau kamu mau mengukur seperti ini, mana yang mempunyai 4 angka penting? Kalian lihat, nomor 12. Yang nomor 1, 4 angka penting apa bukan? Ini berapa nih? Ini 4 angka penting kan? Ini 4 angka penting juga. Ini 4 angka penting juga. Jadi kalau itu semuanya adalah 4 angka penting. Paham? Bisa? Sekarang kalau kalian lihat nomor 13. Lihat nomor 13. Ini ada berapa angka penting? 12,61. Ini ada 4 angka penting. 5,2 itu berapa? Ada 2 angka penting. Kalau itu hasilnya harus mengandung 2 angka penting. Inilah kalkulatornya ini. Ini kalkulator ini. Adalah kalkulator. Jadi pokoknya yang paling banyak itu pasti hasil kalkulator. Kalau ini harus kamu bikin kedua angka penting jadi angka berapa? Lihat. 5 ini harus kamu bulatkan kemana? Sebelum 5 angka ganjil. Harus naik atau turun? Harus naik bukan? Nah kalau itu inilah hasilnya. Paham? Siapa yang kurang ngerti? Silakan tanya untuk nomor 13. Ada pertanyaan dari Yan? Ora. Silakan tanyakan dulu. Siapa yang kurang ngerti? Tanya. Alisa? Alisa ada pertanyaan? Alisa? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nomor berikutnya. Kalau melihat nomor berikutnya, nah lihat nih. Nomor 14. Berapa angka penting dia? Kalau kau bilangan baku, inilah jumlah angka pentingnya berapa? Inilah jumlah angka penting. Menunjukkan jumlah angka penting. Nah, jadi ada berapa itu? Kamu lihat. Ada berapa hitungannya? 1, ya kan? 2, 3, 4, 5. Jadi dia mempunyai 5 angka penting. Paham nggak? Siapa yang kurang jelas? Silakan bertanya. Bisa? Turunin dulu. Biar dapat banyak. Nah, lihat sini. Ini ya. Nah, ini adalah berapa jumlah angka pentingnya. Angka penting. Nah, jadi berapa itu jumlah angka pentingnya? Jumlah angka pentingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka penting. Paham? Nah, sekarang kalau kalian disuruh nyari ini, berapa angka pentingnya? Lihat, angka ini ngapain ini?
Lihat, ini angka kurang bilangan kurang dari 0. Ini kan bukan angka penting ya. Ini lihat nih. Bilangan kurang dari 1 kok kurang dari 0. Kurang dari 1. Jadi angka penting yang mana? 5, 0, 3, 0, 2. Jadi berapa? Ada 5 angka penting. Paham? Bisa? Siapa yang kurang paham, tanyakan dulu. Nah, sekarang lihat di sini. Berikutnya. Bilangan ini ngapain? Ini kan tadi kan ini. Kalian lihat bilangan ini. Dia ngapain? Ini adalah bilangan lebih dari 1. Ya kan? Kalau itu semuanya angka penting berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Paham nggak? Siapa yang kurang ngerti? Tanya. Silakan. Aska ada pertanyaan? Aziza, Fatir, Naswa. Silakan bertanya. Nah, sekarang yang terakhir nomor 11 sama nomor 17. Kalian lihat. Apa yang kalian tahu dengan nomor 11 dan 17? Dari pengukuran besar fisika nomor 11, datanya seperti ini. Mana yang punya 3 angka penting? Mana yang 3 angka penting? Dia 3 angka penting. Ini berapa? Ini 3 angka penting. Yang ini 3 angka penting. Yang ini 3 apa? Semuanya 3 angka penting. Semuanya. Paham? Siapa yang kurang jelas tanya. Silakan. Aziza, Fatir, Naswa, Sabrina, Eska, silakan. Alicia, Alisa. Satu lagi untuk soal nomor 17. Kalian lihat. Pada pengukuran panjang benda diperoleh pengukurannya segini, ya kan? Berapa angka pentingnya? Ingat, ini bilangannya ngapain? Bilangan kurang dari 1. Kurang dari 1. Nah, kalau dia kurang dari 1 ngapain? Sebelum dan setelah koma bukan angka penting. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 angka. Tahu nggak? Siapa yang kurang jelas? Jadi, saya harapkan tadi yang sedikit itu mengenai angka penting dan pengukuran kamu ulang-ulang lagi. Kalau masih kurang jelas nanti pas pertemuan berikutnya silakan bertanya. Ada yang mau tanyakan sebelum saya akhiri silakan. Dafa, Fatir, Aziza, Aswa silakan. Alisa Darian, Radela, Sabrina, Vino, Askia, mana yang beritanya sebelum saya akhiri? Bisa ya? Oke, jadi untuk kali ini sampai sekian dulu ya. Banyak berarti semoga sukses, jaga kesehatan ya, karena sekarang banyak musim hujan. Biar nanti kalian kalau UAS dalam kondisi sehat dan fit. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.